Weh, ada yang lagi maintenance ini. Maintenance buat tank ikan buncit. Lagi ngapain nih, Bos? Ganti air. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di Modal Nekat Channel ya. Jadi ini gua lagi sekarang di tempat temen gua. Masih seputar hobi gua di ikan buncit alias ikan mas koki. Jadi temen gua nih sekarang lagi maintenance tank ikan mas kokinya nih, ganti air. Jadi ini di sini ada anakan-anakan ikan mas koki hasil breed sendiri atau ternak sendiri nih. Nah, di sini ada beberapa akuarium, ya, ada berapa nih? 5. Ini rak 3 susun, 4 sama di atas. Jadi ceritanya ini ikan mas koki ini hasil breed sendiri. Awalnya gue sama teman gue dari obrolan iseng, teman gue pengen punya piaraan, katanya, terutama piara ikan hias. Gue tawarin, gue bilang mau nggak kalau coba breed ikan koki. Akhirnya dibilang ya udah coba aja gitu. Kebetulan dia ada tempat yang apa ya, bisa dibilang cocok lah untuk miara ikan ini, karena dia juga punya rak yang tadinya dipakai untuk naruh-naruh barang bekas, naruh-naruh sepatu segala macam gitu. Akhirnya cobalah dimanfaatin, diberesin gitu. Terus akuariumnya gue bikin sendiri. Dia kaca-kacanya juga dia punya dari kaca-kaca bekas, ada yang bekas bongkaran rumah tetangga, ada juga dari kantornya dia, ada kaca yang udah dibuang-buangin katanya. Terus menurut gue masih layak, akhirnya diambil ke sana, diangkut, dibuatlah di sini untuk ngisi rak ini ya, akuariumnya. Nah makanya di sini akuariumnya juga nggak apa ya, nggak manjang sekaligus tuh kayak yang di rak yang kedua itu ukurannya 60 kali 30 kali 30, itu ada 2 gitu, nggak dibikin sekaligus manjang gitu 120 ya selebar raknya, karena memang ya manfaatin tadi itu kacanya gitu, adanya bisa dibikin segitu, ya gue bikin segitu gitu. Nah terus ceritanya tadi ya, temen gue tawarin untuk coba beli indukan ya. Gue jantannya sih gue udah punya waktu itu, nah tinggal nyari betinanya. Akhirnya temen gue belilah betinanya Rostel, nah jantannya di gue juga Rostel. Akhirnya dicoba di breed pertama kali, alhamdulillah bisa dibilang ya untuk kategori gue sama temen gue yang pemula, dari hasil coba-coba doang 50% bisa dikatakan mulus. Terus nyoba lagi di bulan berikutnya, di breed lagi, jadi lagi lumayan juga hasilnya gitu. Sampai di sini tuh udah ngebreed sampai 3 kali ya. Generasi ketiga itu bulan kemarin ya, umurannya sebulanan gitu. Jadi ini perawatannya ya gue sama temen gue ganti-gantian aja. Kayak misalnya tadi ini ya, sorry sekarang nih dia udah waktunya maintenance untuk ganti air tiap sore gitu ya, 2 hari atau 3 hari sekali. Karena bisa dilihat ini sekarang nih burayak-burayak ini udah makin gede-gede. Ini untuk generasi ini tuh ada yang pertama sama kedua, tapi kebanyakan itu kedua. Kalau yang ini kedua. Nah kalau ini sih bukan hasil breed, ini lebih ke indukan-indukan juga, piaraan gue yang tadinya di rumah gue titip di sini, karena yang di rumah juga yang tadinya gue taruh di tank depan rumah itu tanknya bekas gue pakai mijahin juga waktu itu, makanya ikannya sisanya dititip di sini. Nah sekarang tanknya belum gue benahin gitu, karena mau sekalian lah nantinya itu sebelum diisi lagi mau gue rombak, ada sedikit perombakan di tank itu. Ini untuk sementara ikannya di sini dulu. Nah, terus lanjut ke akuarium yang bawahnya nih, ini yang di tengah ini generasi kedua, yang ini iya kedua. Sebelahnya juga ini yang kedua. Ini airnya lagi surut karena lagi diganti tadi, dikuras.
Ini dipisahin, ini yang hijauan, warna hijauan kayak gini nih. Maksudnya hijauan tuh dia belum belum tahu nantinya ini apakah nanti akan jadi hitam ya kayak betinanya atau jadi merah kayak jantannya. Jadi ini belum ada warnanya. Semuanya ini yang hijauannya. Kalau ini lebih ke warna-warna yang kaliko. Karena pernah sekali ngebreed itu gue pakai indukan yang jantannya itu sakura. Nah, akhirnya jadinya kayak gini. Sakura sama kirin. Lahir anaknya macam-macam warnanya, bahkan ada warna kuning, bisa muncul warna kuning itu nggak tahu dari gen mana gitu muncul sendiri, karena dari indukannya sendiri sih nggak ada kuning gitu ya, kuning yang benar-benar kuning gini tuh, bukan oranye, ini tuh kuning kayak kuning pisang gitu. Ada banyak banget yang warna kuning kayak gini tuh. Nah, ini yang terakhir, akuarium yang bawah. Kalau ini isinya lebih ke apa? Kalau sebutannya sih mungkin di pasaran ini ikan reject. Karena disebut reject dia ini ekornya ekor-ekor tunggal alias ekor satu tuh. Tuh ekor satu, tapi ini karena ekor satunya juga masih menurut gue ya masih rapi-rapi lah ya. Jadi tetap gua gedein aja di sini. Cuman kalau misalkan ada yang datang ke sini ngeliat-liat suka minta ikannya, biasanya ya kalau yang pengen coba-coba miara ikan koki ya gue kasihnya yang ini gitu ya, jangan langsung dikasih yang ini dulu gitu kan, karena kan biara ikan koki itu ya gampang-gampang susah ya, kelihatannya gampang padahal kalau belum tahu ininya gitu, belum paham banget gampang mati ya, ikan koki gitu kalau penanganannya nggak benar. Nah, makanya kalau misalkan ada yang pengen nyoba-nyoba piara gitu ya, teman-teman gue datang main-main ke sini minta ikan ya ikan ini biasanya yang gue kasih gitu. Oke, untuk akuariumnya ini ya tadi nah ini untuk yang atas tadi ukurannya udah 60 kali 30 alasnya ini granit ukuran 60, sebenarnya sih 60 kali 60 dibagi dua gitu. Jadi ini 60 kali 30. Ini juga alasnya granit. Kalau yang bawah ini semuanya full kaca termasuk alas juga kaca. Ini yang bawahnya juga, kalau yang ini yang bawah maksudnya alasnya juga ini granit. Nah, kalau yang ini masih kosong. Ini nanti mau gua siapin, rencana mau bikin lagi, kaca udah siap, udah ada, tinggal ngebikin aja untuk nanti mindahin burayak yang generasi ketiga yang umurannya tuh udah sebulanan ada di kolam ini. Nanti kita lihat yang di situ udah segede apa umuran sebulan. Sekarang kita ke sini dulu nih. Nah, ini di sini isinya nih anakan ikan koki generasi pertama sama kedua. Lebih banyak ini yang pertamanya di sini. Jadi ini udah lumayan-lumayan yang umuran udah 4 bulan ditangkap. Oh, segini 4 bulan. Ini yang paling pertama. Ada beberapa yang udah lumayan ukurannya, udah ada yang rata-rata segini. Generasi pertama itu. Sama generasi kedua juga, makanya ada yang agak kecil-kecil di sini. Ini kurang lebih sih ada mungkin 100 ekor gitu, tapi pertama gue naruh di sini nyortir 100 ekor dipisah di sini tuh. Ya, cuman sama teman gue tuh kayak ada dari sini nih, ini tadinya tuh lebih banyak, cuman pertumbuhan ikan koki itu kadang-kadang kan nggak rata. Dia ada yang pertumbuhannya lebih cepat. Nah, yang lebih cepat dari sini sama temen gue tuh dipindahin gitu ya. Kalau udah mulai gede sendiri kan, pindahlah ke sini ke kolam beberapa gitu. Atau udah berapa ekor yang dipindahin ke sini. Ya, jadi ini kalau dihitung, karena di sini alhamdulillah sih kalau untuk di kolam ini belum ada yang mati semenjak naro. Jadi ini tuh 100 lebih ya, di sini tuh ada 100 ekor lebih. Kayak itu untuk penghuninya ya. Nah, sekarang filtrasinya di sini nih gue masih pakai filter talang. Ini ukurannya 1 meter filter talangnya. Oh ya, untuk kolamnya sendiri, kolamnya 1 meter kali 50 1,5 meter, 150 cm kali 50 kali 50. Nah, filternya, kalau filternya ini 1 meter. Ini filter talang bekas tank gue yang di depan rumah itu ya. Tadi kan gue udah jelasin di awal kalau itu
dipakai buat mijahin, sekarang belum diisi lagi sama gue karena sekalian mau dirombak nantinya. Nah filternya ini gue pindahin dulu ke sini untuk sementara. Untuk medianya ini di chamber pertama ini pakai jaring layan, keduanya ini ke sini pakai batu apung, lanjut di sini juga batu apung, skat atau chamber keempatnya ini batu apung juga di sini. Ini batu apung sama lavarok kalau di sini. Nah ini yang terakhir di sini isinya karang jahe. Untuk pompanya sendiri ini pompa Amara ukurannya 2000 liter per jam. Tapi ini yang low watt. Low watt ini kalau nggak salah 2000 liter per jam berapa ya? Kalau nggak salah 18 watt deh ini tuh. Lupa gue kalau untuk ukuran wattnya berapa. Cuman jenisnya ini jenis yang low watt. Oh ya tadi yang ini nih belum di ini filternya, sorry kelewat. Ini yang atas ini filternya ini ukuran 1000 liter per jam, itu tuh mereknya Akura. Merek Akura ini. Nah pompa ini satu mesin ini untuk 2 akuarium. Ini sama sebelahnya. Jadi gini alurnya nih. Ini dari pompa dari sini. Ini pipanya ke atas. Ini di tengah dibolongin, dikasih apa ya, aliran air. Sorry, masih kok nggak fokus. Nah, aliran untuk suplai oksigen aja nih. Ya, dari tengah itu dibolongin. Nah ini lanjut ke sini. Keluarnya di sini. Nah ini kan akuariumnya 2 akuarium. Nah supaya untuk ngalirin dari sini ke sini, ya untuk nyedot kotoran juga, gue pakai pipa gravitasi. Nah ini pipanya dari sini ke atas, terus ke sini, ya, turun, ngalir ke sini. Nah itu di bawah tuh. Itu untuk mendorong kotorannya tuh, nyedot kotoran dari sini didorong ke sini. Nah untuk cara pemasangan pipa gravitasi ini di channel lain juga udah banyak ya, gue juga niru di channel lain. Jadi dengan kayak gini ini ngirit pompa ya. Yang penting untuk bikin model gravitasi seperti ini ya akuariumnya harus sejajar gitu ya, tingginya sama, terutama tinggi gitu. Dan kebenaran ini kan yang gue buat juga untuk akuarium kiri kanan ini sama spesifikasinya semuanya, panjangnya, lebarnya, tingginya. Jadi pakein pipa gravitasi cukup worth it lah ini. Ukuran pipanya itu 3/4 tuh. Kalau yang bawah ini pakai biomedia, cuman pakai aerator doang. Ini bawahnya itu gue bikin dari apa ya, macam tupperware gitu, sama kayak yang ini nih. Ini juga untuk saringannya ini isinya jaring layan dari tupperware juga, itu bekas makanan ringan gitu ini. Terus ini juga, cuman kalau ini kan pakai aerator ya. Ini juga aerator. Kalau itu untuk saringannya dia nyedotnya pakai pompa powerhead. Kalau yang bawah juga sama, ini pakai tupperware juga, masih pakai aerator ini. Oke, yang terakhir nih yang di kolam. Yang di kolam ini umurannya ini sebulan. Sorry agak gelap. Nah ini dia nih lagi pada makan. Ini sih untuk generasi yang ketiga ini yang umurannya baru sebulan. Jadinya ini enggak terlalu banyak. Ya mungkin paling 100 ekoran lah ya. Karena biasanya sih kalau yang sebelum-sebelumnya itu bisa sampai 300-an lebih lah yang jadi burayak di sini tuh. Ya, cuman yang ini aja kemarin agak ini nih hasilnya nggak terlalu banyak, tapi lumayan. Ini masih pada mulus-mulus. Sorry agak gelap ya. Nah ini nanti rencananya udah waktunya sortir sih, udah sebulan ini di sini. Kasihan yang kecil-kecil kalau nggak buru-buru disortir, makannya dia kalah sama yang udah gede duluan. Oke, ini aja yang bisa gue share untuk di kesempatan video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu kembali di video gue berikutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.